Dah. Bentar. Dah, boleh dimulai semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini dan pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Boleh next? Nah, di sini ada saya sendiri, Risma Adina Ristika, kemudian teman-teman saya, Fredita Prameswari, Sandi Fitra Hidayat, Nicholas Fuksen, dan Sukma Ayu Anandita. Boleh next? Nah, di sini kami akan membahas beberapa pertanyaan. Di sini terdapat 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, kapan Anda mulai mengenal istilah genre? Apa perbedaan antara genre mikro dan genre makro? Kemudian yang kedua, Anda tumbuh di lingkungan budaya akademik. Dapatkah Anda menjelaskan pengertian teks akademik? Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik dengan menunjukkan ciri-ciri yang ada. Yang keempat, siapa yang dituntut untuk menghasilkan teks akademik dan siapa saja yang memanfaatkan teks akademik? Dan yang kelima, mengapa Anda membutuhkan teks akademik? Dalam hal apa Anda membutuhkan teks akademik? Boleh next? Nah, soal yang pertama ini akan saya bahas, yaitu kapan Anda mulai mengenal istilah genre, apa perbedaan antara genre mikro dan genre makro. Sejak dulu kita mengenal istilah genre sebagai aliran musik dan biasanya kita menyebutkan bahwa musik favorit kita bergenre pop, rock, dan lain-lain. Tetapi tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah mulai mengenal istilah genre dalam menjalani mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu berdasarkan jenis-jenis teks maupun buku yang telah kita pelajari. Kemudian, apa perbedaan antara genre mikro dan genre makro? Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, sedangkan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalam genre makro dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah merupakan jenis-jenis dari genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro, seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Next. Nah, soal yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Sukma Ayu Anandita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Risma. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan Anda tumbuh di lingkungan budaya akademik. Dapatkah Anda menjelaskan pengertian teks akademik? Teks akademik ialah teks yang berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Biasanya, teks akademik bersifat sederhana, padat, objektif, dan logis. Sekian, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik dengan menunjukkan ciri-ciri yang ada. Bisa kita lihat bersama di sini bahwa teks akademik itu sederhana dalam hal struktur kalimat, sedangkan non-akademik rumit dalam struktur kalimat. Kemudian yang kedua, teks akademik itu padat akan informasi, sedangkan teks non-akademik cenderung tidak padat informasi. Teks akademik padat akan kata-kata leksikal, sedangkan non-akademik padat akan kata-kata struktural. Kemudian yang keempat, teks akademik itu banyak memanfaatkan nominalisasi, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi.
Yang kelima, banyak teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Yang keenam, teks akademik memanfaatkan banyak istilah teknis, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Yang tujuh, teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak, sedangkan teks non-akademik lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Dan yang ke-8, teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora, sedangkan non-akademik tidak menunjukkan pengacuan esfora sebagai ciri penting. Next. Boleh di next. Sebentar lagi loading. Nah, selanjutnya, perbedaan yang ke-9, teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses relasional atributif untuk membuat deskripsi, sedangkan teks non-akademik tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Yang ke-10, teks akademik bersifat monologis, untuk itu lebih banyak menggunakan jenis kalimat indikatif deklaratif, sedangkan teks non-akademik bersifat dialogis, untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariatif. Yang ke-11, teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk memberi tekanan pada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku. Akibatnya, teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Sedangkan teks non-akademik memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog, sehingga pelaku peristiwa menjadi lebih penting. Tersebut menimbulkan sifat yang subjektif. Yang ke-12, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor, sedangkan teks non-akademik mengandung kalimat minor. Teks yang ke-13, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal, sedangkan teks non-akademik mengandung kalimat tak gramatikal. Yang terakhir adalah teks akademik biasanya mengambil genre faktual seperti deskriptif, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, bukan penceritaan fiktif. Sedangkan teks non-akademik mengambil genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual atau fiksional. Selanjutnya, penjelasan dari ciri-ciri ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut akan saya jabarkan perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, teks akademik bersifat sederhana dalam hal struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademis terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simplex. Kalimat simplex adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau satu peristiwa, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa dan dapat dinyatakan dengan hubungan parataktik atau hipotaktik. Contoh kalimat simpleks yaitu konsep makna akan mengawali uraian tentang komunikasi lintas budaya. Yang kedua, teks akademik padat informasi. Yang dimaksud padat pada teks akademik adalah padat akan informasi. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Pada sisi kalimat simpleks, informasi yang dipadatkan dapat berupa kalimat sematan yang ditandai oleh tanda berikut, atau kelompok adverbia yang ditandai oleh tanda berikut. Contoh, studi ini menguji keterkaitan antara usia dan kinerja manajer. Pemadatan informasi pada contoh di atas adalah pemadatan campuran, yaitu pemadatan yang terjadi pada unsur baik subjek maupun pelengkap. Pemadatan informasi yang lain hanya terjadi pada unsur subjek atau pelengkap saja. Boleh next? 3. Teks akademik padat kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, nomina, verba predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu, daripada kata struktural, yaitu konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Contoh, salah satu faktor yang menyebabkan naiknya jumlah tenaga kerja wanita dalam memasuki lapangan kerja adalah muncul dan berkembangnya sektor industri, jasa, dan perdagangan yang merupakan peluang bagi tenaga kerja wanita untuk memasuki sektor publik, terutama sektor industri yang masih berpusat pada sektor-sektor yang dianggap sebagai sektor wanita.
Kepadatan leksikal juga dapat dilihat dari kelompok nomina yang terbentuk dari rangkaian dua kata leksikal atau lebih tanpa disisipi oleh kata struktural apapun, seperti diambil dari contoh di atas, naiknya jumlah tenaga kerja wanita, kemudian lapangan kerja, berkembangnya sektor industri, dan yang terakhir sektor publik dan sektor wanita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Teks akademik yang menggunakan nominalisasi digunakan untuk memadatkan informasi. Oleh karena itu, nominalisasi penting dalam teks akademik. Nominalisasi merupakan upaya pembendaan yang dilakukan dengan mengubah adjektiva, adverbial, konjungsi menjadi leksis benda atau nomina. Di bawah merupakan contoh nominalisasi. Pengendalian PGDC dengan cara penyemprotan fungisida terbukti kurang bermanfaat. Kemudian, ada teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatika ialah pergeseran satu jenis leksis ke leksis lain atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Berikut merupakan contoh dari leksis-leksis yang mengalami pergeseran. Sebelum terjadi pergeseran, karet berhenti tumbuh sebab PGDC menyerang. Karet memproduksi sedikit getah sebab PGDC menyerang. Getah karet turun. Kemudian setelah terjadi pergeseran, kalimatnya berubah menjadi serangan PGDC dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan penurunan produksi. Yang terakhir ada teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis merupakan penamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nomina yang dibangun dengan nominalisasi. Istilah teknis yang sama bisa saja mengandung makna yang berbeda dalam bidang ilmu yang berbeda, seperti yang ada pada kalimat di bawah. Berupa karakter morfologi yang mungkin hilang setelah pengawetan, seperti ada atau tidaknya getah, warna daun, warna batang, tumbuhan inangnya, ketinggian lokasi di atas permukaan laut. Kemudian pada bidang ilmu yang berbeda, menurut morfologi Gunung Kelut dapat dibagi menjadi 5 unit, yaitu puncak dan kawah Gunung Kelut, badan Kelut, cekungan parasitik Kelut, kaki dan dataran Kelut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang ketujuh adalah teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Pada dasarnya, teks taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Taksonomi menjadi salah satu ciri teks akademik. Masalah taksonomi pada teks akademik dibahas dalam konteks bahwa perpindahan dari pemaparan peristiwa duniawi dan bahasa sehari-hari menuju penyusunan ilmiah yang sistematis dengan bahasa yang lebih teknis adalah perpindahan dari deskripsi menuju klarifikasi. Pada teks akademik, pokok persoalan dapat diungkapkan melalui taksonomi dan abstraksi. Sebagai ilustrasi, dapat dinyatakan sebagai berikut. Pengalaman nyata, misalnya tentang tanaman karet dan penyakit yang menyerangnya pada sebuah teks di bidang biologi, diorganisasikan sebagai benda secara taksonomik dengan menggunakan istilah teknis. Di pihak lain, di pengalaman nyata, misalnya tentang pengangkutan dan pembakaran batu gamping di Tobong pada sebuah teks bidang sosial, atau interaksi secara lintas budaya pada sebuah teks di bidang bahasa. Dapat digambarkan sebagai aktivitas yang dikerjakan oleh manusia tanpa banyak memanfaatkan istilah teknis, tetapi memanfaatkan pengabstraksian peristiwa. Pengabstraksian tersebut digunakan untuk memakai aktivitas yang dikerjakan oleh pekerja Tobong Gambing pada teks sosial itu, untuk memaknai interaksi yang dilakukan oleh pengguna bahasa yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda pada teks bahasa tersebut. Next. Nah, kemudian yang ke-8 adalah teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan estafora. Sebagai pengacuan di dalam KN, pengacuan estafora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas, bahwa benda yang disebut dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Contoh pengacuan estafora dalam bentuk nomina dapat disajikan pada gambar. Nah, pada gambar dilihat bahwa penyakit gugur daun Corinespora PGDC. Nah, ini Corinespora ini adalah dijelaskan di sini yang menyerang beberapa tanaman karet.
Digarisbawahi bahwa pengacuan hanya ditujukan kepada substansi yang berada di kelompok nominal yang dimaksud. Sebagian besar partisipan yang ditemukan pada teks-teks tersebut adalah partisipan benda umum, bukan partisipan benda manusia. Next. Dan yang kesembilan adalah teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Terdapat dua jenis proses relasional, yaitu relasional identifikatif dan relasional atributif. Proses relasional identifikatif merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu, sedangkan proses relasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskriptif dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda yang dideskripsikan tersebut. Pada contoh di samping, tampak bahwa benda yang diposisikan sebagai penyandang dideskripsikan pada hal ciri, sifat, dan keadaannya. Dengan cara demikian, benda yang dideskripsikan menjadi lebih jelas dan lugas atau tampak seperti adanya. Hal ini berarti pula bahwa sesuatu yang dideskripsikan itu adalah sesuatu yang ditampilkan secara objektif. Kejelasan tersebut tidak saja tertuju pada kelas atau kelompok benda yang menjadi objek pembicaraan, tetapi juga pada cakupan wilayah pengetahuan yang dijangkau. Nah, disinilah antara lain letak penjelasan bahwa konteks akademik itu objektif dan lugas. Pemilihan proses relasional atributif dapat meningkatkan derajat keobjektivitasan dan kelugasan teks akademik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang ke-10 yaitu teks akademik memanfaatkan kronologis. Sifat monologis pada teks akademik berarti teks tersebut memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah dengan menggunakan kalimat indikatif deklaratif. Melalui kalimat tersebut, penulis teks akademik memberikan informasi pada pembaca dan pembaca tersebut menerimanya. Lalu bentuk yang ke-11 yaitu teks akademik memanfaatkan bentuk pasif. Penggunaan bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan untuk menghilangkan pelaku manusia sehingga unsur yang dijadikan pokok persoalan merupakan objek dari penelitian itu sendiri. Bentuk pasif ini merupakan sarana menyajikan aksi, kualitas, dan peristiwa dengan sifat objektif. Contohnya yaitu studi tentang lintas budaya atau bahasa atau cross-culture understanding sangat diperlukan. Yang ke-12 yaitu tidak menggunakan kalimat minor. Kalimat minor itu sendiri merupakan kalimat yang tidak lengkap atau kekurangan subjek atau predikat, sehingga dapat mengakibatkan terhentinya arus informasi secara kontekstual. Kalimat minor memang masih banyak dijumpai dalam teks akademik, maka teks tersebut menunjukkan ciri ragam bahasa non-baku. Contoh dari kalimat minor ini yaitu, dewasa ini di Sulawesi Selatan kepemimpinan formal semakin mendapat legitimasi yang kuat dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meskipun dalam pelaksanaannya masih menunjukkan perlunya penyempurnaan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, adapun ciri ke-13 adalah memanfaatkan bentuk pasif. Penggunaan bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan untuk menghilangkan pelaku manusia sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan dalam teks tersebut. Bentuk pasif merupakan sarana menyajikan aksi, kualitas, dan peristiwa dengan sifat objektif. Contohnya, yaitu studi tentang lintas bahasa atau budaya, atau cross-culture understanding sangat diperlukan. Next. Adapun ciri ke-14, teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Sebagian besar teks akademik yang dikutip sebagai tugas pada poin-poin di atas adalah artikel ilmiah. Teks akademik yang demikian itu tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks-teks tersebut dikatakan faktual karena teks-teks tersebut ditulis berdasarkan kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau khayalan. Bisa kita lihat pada contoh teks di samping perlunya pembentukan konstitusi Australia. Dari contoh artikel di atas, artikel tersebut tergolong dalam genre faktual, karena di dalam teks tersebut harus mengandung beberapa genre mikro sekaligus, antara lain deskripsi, prosedur, eksplanasi, dan eksposisi, serta diskusi. Terdapat kecenderungan bahwa setiap subbab atau setiap tahap dalam struktur teks pada kalimat mengandung genre mikro yang berbeda, sesuai dengan karakteristik sub-subbab tersebut.
Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Pertanyaan keempat yaitu siapa yang dituntut untuk menghasilkan teks akademik dan siapa saja yang memanfaatkan teks akademik. Insan yang berada di lingkungan akademik, terutama dosen dan mahasiswa, tidak terlepas dari adanya teks akademik. Dosen dan mahasiswa dituntut untuk memiliki kontribusi aktif dalam menciptakan dan memanfaatkan teks-teks akademik. Keduanya merupakan profesi yang dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan akademik yang sifatnya ilmiah seperti penelitian atau kegiatan. Oleh karena itu, hasil kegiatan akademik tersebut tentunya harus dilaporkan atau dipublikasikan dalam bentuk laporan kegiatan atau laporan penelitian yang termasuk dalam bentuk teks akademik. Presentasi akan teman saya lanjutkan. Ya, baiklah, pertanyaan yang terakhir. Mengapa Anda membutuhkan teks akademik? Dalam hal apa Anda membutuhkan teks akademik? Insan yang berada dalam lingkungan masyarakat akademik, terutama dosen dan mahasiswa seperti kita, tidak terlepas dari teks akademik. Kita harus membaca, bahkan menciptakan teks akademik tersebut. Penerapannya dapat kita lihat saat kita merancang penelitian atau kegiatan. Kita memerlukan teks yang disebut proposal penelitian atau proposal kegiatan. Setelah melakukan penelitian dan kegiatan, kita perlu melaporkannya kepada pihak lain dalam teks yang disebut laporan penelitian atau laporan kegiatan. Demikian pula, pada saat kita menyampaikan pemikiran di forum seminar atau mengomunikasikannya di jurnal, kita perlu memformulasikannya dalam teks yang disebut artikel ilmiah. Baik, demikianlah presentasi pembahasan dari kelompok kami. Sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro, seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Teks akademik atau yang sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Perbedaannya sendiri sudah dipaparkan pada pembahasan kami di atas. Penerapan dari teks akademik juga sudah sering kita lihat di lingkungan akademik, seperti proposal penelitian, artikel ilmiah, dan lain-lain. Oleh karena itu, di dalam lingkungan akademik, kita perlu memahami teks akademik karena kegiatan kita seperti merancang penelitian atau kegiatan tentunya memerlukan teks akademik. Next. Baiklah, dengan disebutkannya kesimpulan yang telah saya sebutkan tadi, maka berakhir juga presentasi dari kelompok kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya, selaku perwakilan dari kelompok 2, mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.